Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama lengkap saya Ahmad Uran dengan NIM 19010600095. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sifat dan fungsi biomembran sel. Yang pertama yaitu sifat dinamis dan yang kedua itu sifat asimetris. Sifat membran sel bersifat dinamis sebab mempunyai sebuah struktur seperti air sehingga sangat memungkinkan untuk molekul lipid dan protein dapat bergerak. Kemudian membran sel ini juga bersifat asimetris yang disebabkan yaitu komposisi protein dan lipid di bagian luar tidak sama dengan komposisi di bagian dalam sel. Selanjutnya, fluiditas membran. Pergerakan molekul fosfolipid pada membran bilapis. Salah satu prinsip model membran fluid mosaik adalah bahwa komponen bilayer bebas bergerak. Sebelumnya, penjelasan perbedaan antara gerakan lipid dan protein dalam lapisan ganda penting untuk mempertimbangkan jenis gerakan yang mungkin. Selanjutnya, menggunakan fosfolipid sebagai contoh, jenis gerakan pertama adalah rotasi. Di sini fosfolipid berputar pada porosnya untuk berinteraksi dengan tetangga terdekatnya. Selanjutnya, jenis gerakan kedua adalah literal, di mana fosfolipid bergerak dalam satu selebran. Akhirnya adalah mungkin bagi fosfolipid untuk bergerak di antara kedua selebran lapisan ganda dalam gerakan melintang dengan cara jungkir balik. Gerakan literal inilah yang memberikan membran dengan struktur fluida. Dengan memberi label partikel tunggal dan mengikuti gerakan mereka melalui video berkecepatan tinggi, para peneliti dapat menemukan bahwa fosfolipid tidak bergerak melalui gerakan Brown, tetapi dengan difusi lompatan. Fosfolipid tinggal di satu wilayah untuk sementara waktu sebelum berpindah ke lokasi lain. Keempat, kompartementalisasi gerakan literal ini tampaknya terkait dengan kontrak antara sitoskeleton, aktin, dan membran yang membentuk daerah lompatan fosfolipid. Pergerakan molekul fosfolipid pada membran bilapis seperti dijelaskan di atas asimetris memberi membran sangat penting untuk fungsi membran. Gerakan melintang inilah yang memungkinkan asimetri tetap terjaga. Pergerakan fosfolipid yang terkatalis di antara lapisan ganda mungkin terjadi, tetapi ini lambat dan tidak dapat diandalkan untuk menjaga keseimbangan asimetris. Sebaliknya, protein translokator lipid mengkatalisasi pergerakan fosfolipid antara bilayers. Lipase memindahkan fosfolipid dari selebran luar ke selebran dalam untuk mempertahankan gradien muatan melintas membran. Lipase terutama mengangkut Lipase memindahkan fosfolipid dari selebran luar ke selebran dalam untuk mempertahankan gradien muatan melintas membran. Lipase terutama mengangkut fosfatidiliserin dan pada tingkat yang lebih rendah fosfatidilenolamina. Lipase memindahkan fosfolipid ke arah yang berlawanan, terutama fosfatideglokin dan sphingomyelin yang diturunkan dari kolin. Lipase juga memediasi pengangkutan kolesterol dari lapisan tunggal intraseluler ke lapisan tunggal ekstraseluler. Gerakan yang dikatalisasi ini biasanya bergantung pada hidrolisis ATP. Kelas protein ketiga adalah scramblase yang menukar fosfolipid antara dua selebran dalam proses yang tidak tergantung pada ATP yang diaktifkan oleh kalsium. Panjang, pendek, dan tingkat kejenuhan rantai karbon. Berdasarkan
ada tidaknya ikatan rangkap dapat digolongkan menjadi dua, yaitu asam lemak jenuh tidak mempunyai ikatan rangkap pada rantai hidrokarbonnya. Yang kedua, asam lemak tak jenuh mempunyai ikatan rangkap pada rantai hidrokarbonnya. Selanjutnya, panjang rantai asam lemak. Rantai pendek yaitu 2 sampai 8 itu asam lemak yang dapat menguap. Rantai sedang 8 sampai 12, rantai panjang 14 sampai 12C. Semakin panjang rantai, semakin tinggi titik didihnya. Asam lemak yang disintetis tanaman dan hewan memiliki jumlah karbon yang genap. Umumnya rantai panjang dan asam lemak dengan 16C sampai 18C paling banyak. Asam lemak bisa jenuh atau tidak jenuh. Kolesterol menyisip di antara molekul fosfolipid. Kolesterol yang tertanam di dalam membran akan mengurangi fluiditas sehingga membran lebih stabil melalui interaksi hidrofilik dengan kepala fosfolipid. Kolesterol menambah kekencangan dan integritas pada membran plasma dan mencegah menjadi terlalu cair. Ia juga membantu menjaga fluiditasnya dengan mengganggu pengepakan reguler pada ekor hidrokarbon. Membran plasma sel mengandung kombinasi glikosphingolipid, kolesterol dan reseptor protein yang diatur dalam mikrodomain lipid glikolipoprotein yang disebut rakit lipid. Keberadaan mereka di membran sel masih kontroversial. Protein transmembran dan porifer. Protein integral dan porifer adalah protein yang menyusun membran sel, lipid, dan lipid bilayar. Protein integral menyatu dengan lapisan lipid bilayar dari permukaan luar membran hingga ke bagian dalam sel, sementara protein poriferal hanya ditemukan di bagian permukaan luar dan permukaan dalam membran sel. Protein integral berfungsi sebagai protein pembawa dan protein saluran pada proses transfer materi ke dalam dan keluar sel dan juga sebagai enzim. Protein poriferal berfungsi sebagai reseptor, enzim, dan antigen. Yang kedua itu permeabilitas molekul pada membran bebas protein. Permeabilitas membran menentukan materi apa yang dapat masuk atau keluar sel. Membran dikatakan impermeabel, yaitu tidak ada material yang dapat melewatinya, dan membran dapat dikatakan sebagai permeabel, yaitu segala materi dapat melewatinya, dan membran dikatakan permeabel selektif, yaitu material yang dapat melewatinya. Untuk permeabel, contohnya gas CO2, molekul kecil seperti AMP, molekul nonpolarnya seperti asam lemak. Yang ketiga, protein membran, yaitu protein transfer membran. Protein transfer membran bertanggung jawab terhadap banyak fungsi membran seperti sebagai reseptor, enzim atau protein transport dan lain-lain. Jumlah dan tipe dari protein pada plasma membran sangat bervariasi. Misalnya pada membran myelin, pada bagian akson dari sel saraf, kurang dari 25% dari massa membran adalah protein. Pada membran yang terlibat dalam pembentukan ATP, yaitu membran dengan membran bagian dalam, yaitu mitokondria atau kloroplas, mengandung 70% protein. Nah, protein transmembran juga disebut amfipatik. Bagian hidrofobik berinteraksi dengan bagian hidrofobik molekul lipid, sedangkan bagian hidrofiliknya berada pada bagian lain dari membran yang terpapar air. Sebagian besar protein transmembran terglikolisasi. Penambahan gugus gula atau oligosakarida pada sisi membran yang non-sitoplasmatik
Transmembran protein dapat dilarutkan atau dipisahkan oleh larutan yang dapat mencegah asosiasi hidrofobiknya dengan merusak lipid di layar. Misalnya dengan larutan deterjen ionik SDS sodium diodesil sulfat atau deterjen manionik Triton X100. Selanjutnya, pola transport molekul. Yang pertama, uniporter, yaitu jenis molekul yang dipindahkan melalui membran dari satu sisi ke sisi yang lain. Ini seperti gambar yang ini. Yang kedua, simport, jenis molekul yang dipindahkan secara bersamaan melalui membran dengan arah yang sama dari satu sisi ke sisi yang lain. Itu seperti yang ini, sisi yang satu ke sisi yang lain. Dan yang terakhir, antiport, yaitu jenis molekul yang dipindahkan secara berlawanan melalui membran dengan arah yang sama dari satu sisi ke sisi yang lain. Selanjutnya, klasifikasi transport membran berdasarkan pada kebutuhan energi, yaitu pertama, passive transport, passive diffusion, elicited dan diffusion. Kedua, active transport. Difusi pasif, yaitu dua syarat senyawa non-elektron dapat berdifusi pasif, yaitu konsentrasi senyawa di luar sel lebih tinggi daripada di dalam sel dan membran harus permeabel terhadap senyawa tersebut. Pergerakan pasif air melalui membran dikenal dengan istilah osmosis. Terdapat beberapa protein spesifik yang membantu mempercepat proses osmosis dan difusi. Membran permeabel terhadap senyawa yang dapat dengan mudah melewati lapis ganda lemak atau dapat melewati pori aqueous yang menembus membran dan mencegah senyawa berkontak dengan lapis ganda lemak. Selanjutnya, difusi terfasilitasi terjadi jika protein dalam membran memungkinkan solut berdifusi menurunkan gradien konsentrasi, tidak butuh energi, dan kecepatan bergantung pada jumlah protein transporter dan besarnya gradien. Difusi terfasilitasi bergantung pada gradien elektrokimia yang menggunakan transfer spesifik, substrat proses yang dapat terjemahkan, dan tahapannya itu recognition, translokasi, release, dan recovery. Contoh yaitu transport glukosa. Lebih jelasnya seperti ini di gambar. Selanjutnya, transport aktif. Molekul-molekul dapat bergerak melawan gradien konsentrasi, yaitu dengan memerlukan ATP, dapat dirangkai dalam proses transport lain, yaitu transport aktif sekunder. Protein membran yang terlibat, yaitu protein pump, kadang perlu protein transport. Gambarnya seperti ini. Transport aktif primer secara langsung berkaitan dengan hidrolisis ATP energi, yaitu contohnya pompa ion Na+ dan ion K+. Transport aktif Na, K, pump, 3 Na akan dipompa keluar sel sedangkan 2K akan dipompa ke dalam sel. Transport aktif sekunder, pengangkutan gabungan, yaitu pengangkutan ion-ion bersama dengan pengangkutan molekul lain. Transport aktif sekunder terdiri dari contoh transport, CO transport, dan counter transport. Transport sekunder CO transport, yaitu glukosa atau asam amino akan ditransport masuk ke dalam sel mengikuti masuknya natrium. Contohnya seperti gambar. Transport sekunder counter transport, pada proses ini masuknya ion Na ke dalam sel akan menyebabkan bahan lain ditransfer keluar, misalnya pada NaC exchange dan NaH exchange. Pada NaCa exchange, 3 ion Na akan ditransfer ke dalam sel untuk setiap 1 ion Ca yang ditransfer keluar sel, dengan menjaga kadar Ca intrasel, khususnya otot jantung dan kontraktilitas jantung. NaH exchange mengatur konsentrasi ion Na dan hidrogen dalam tubulus proksimal ginjal, mengatur pH dalam sel.
Selanjutnya E, yaitu permeabilitas ion lewat saluran protein. Persamaan